pictures. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Assalamualaikum, baik. Di video ini saya akan membahas dasar-dasar manajemen pendidikan. Apa sih dasar-dasar manajemen pendidikan itu? Jadi, dasar-dasar manajemen pendidikan adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola proses pendidikan di suatu organisasi seperti sekolah. Manajemen pendidikan memiliki beberapa dasar yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa dasar-dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, apa sih pengertian manajemen pendidikan itu? Jadi, manajemen pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, pengarahan, pemantauan, dan penilaian aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Secara yudiris, ruang lingkup manajemen pendidikan yang dilandaskan oleh kepala sekolah di sekolah menurut Lestari adalah yang pertama, program rencana sekolah. Yang kedua, implementasi program sekolah. Selanjutnya, kepemimpinan. Yang keempat, pengawasan atau evaluasi. Dan yang kelima, sistem manajemen informasi. Kelompok bekerja antara lain di bidang-bidang berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berfokus pada rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan dalam kelas, di lapangan, hingga di lingkungan masyarakat yang telah direncanakan serta dibimbing oleh sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik. Berfokus pada pengelolaan siswa, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana. Berfokus pada pengelolaan fasilitas dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, manajemen personalia. Berfokus pada pengelolaan staf pendidikan termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Pengelolaan layanan khusus yang digunakan dalam pendidikan seperti layanan konseling, layanan medis, dan lain-lain. Selanjutnya, C. Unsur-unsur manajemen. Agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan, seorang manajer memerlukan elemen manajemen yang dikenal sebagai unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen tersebut antara lain, yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor penentu. Manusia merujuk kepada individu yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan telah menjadi bagian integral dari organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja. Selanjutnya, uang. Uang merupakan faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Uang menjadi alat yang penting untuk mencapai sasaran karena segala sesuatu harus dipertimbangkan secara logis. Yang ketiga, bahan. Maksudnya, bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada mesin. Mesin merupakan alat yang dibutuhkan atau dipakai untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, metode. Metode maksudnya adalah teknik-teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pasar. Pasar adalah tempat untuk menjual belikan produk dan layanan yang dihasilkan. Untuk menguasai pasar, kualitas dan harga produk harus sesuai dengan referensi kapasitas pembeli. D. Fungsi dan peran manajemen pendidikan. Fungsi merujuk pada aktivitas atau tugas-tugas yang harus dilakukan dalam upaya mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Maksudnya memutuskan tujuan organisasi dan cara untuk mencapai tujuan dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, mekanisme, metode, sistem anggaran, serta standar yang diharapkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian.
merupakan pengumpulan sumber daya manusia, model, dan peralatan yang diperlukan secara efektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yang nomor 3, implementasi atau pelaksanaan. Merupakan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam hasil kerja. Yang keempat, controlling atau pengawasan merupakan tindak lanjut yang terjadi ketika hasil yang dicapai dengan menggunakan suatu rencana yang telah dirancang dibandingkan dan dilakukan penyesuaian ketika ada tindakan yang tidak sesuai. Materi yang terakhir ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan teratur, terstruktur, dan dapat dievaluasi secara efektif, berkualitas, serta efisien. Selain itu, manajemen pendidikan bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. You find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never enough.